Tanggal 21 Januari 2017 adalah hari yang istimewa bagi para tunarungu di Jepang. Saksi-saksi Yehua merilis kitab Matius dalam bahasa isyarat Jepang. Mengapa ini membuat mereka sangat bahagia? Waktu baca Alkitab bahasa Jepang, saya kurang bisa menikmatinya karena saya tidak begitu mengerti bahasanya. Betul, kami susah memahaminya. Kalau tidak mengerti bahasanya, itu tidak akan menyentuh hati. Karena tidak punya Alkitab dalam bahasa isyarat, mereka pasti sulit mendekat kepada Allah. Melakukan penggembalaan dan membahas sebuah ayat dengan tunarungu jadi sulit jika tidak ada Alkitab bahasa isyarat. Alkitab dalam bahasa isyarat Amerika sudah ada. Jadi saya juga mau punya Alkitab dalam bahasa isyarat Jepang. Akhirnya, izin diberikan untuk menerjemahkan Alkitab ke bahasa isyarat Jepang. Tim yang menerjemahkan Alkitab ini selalu mengawali hari dengan berdoa, dan sewaktu menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan, mereka berdoa lagi meminta kuasa kudus Yehua, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang tepat. Ini luar biasa. Ada banyak hal yang harus dilakukan para penerjemah supaya firman Allah bisa menyentuh hati kaum tunarungu. Para penerjemah berupaya sebaik mungkin membuat terjemahan yang mudah dimengerti. Misalnya, Matius 6 ayat 28 menyebutkan tentang bunga-bunga lili yang tumbuh di padang. Sampai sekarang saya tidak mengerti Matius pasal 6. Saya pikir, apa hubungannya burung-burung di langit dan bunga-bunga lili yang tumbuh di padang dengan mengutamakan kerajaan? Masing-masing penerjemah membaca dan meriset teks sumbernya agar bisa memahami sepenuhnya apa yang akan mereka terjemahkan. Lalu tim akan berkumpul untuk membahas isi ayat dan bagaimana itu akan diterjemahkan. Setelah terjemahannya selesai, saudara yang ditugaskan akan berlatih memperagakan terjemahannya sambil direkam. Lalu di studio, itu akan direkam sesuai dengan gerakan yang sudah dipersiapkan. Video yang sudah direkam kemudian diedit dan dikirim ke saudara-saudari tunarungu. Dalam ayat tadi, si pemeraga seolah-olah menjadi bunga yang bekerja keras membuat sendiri kelopak-kelopaknya, lalu menjahitnya di wajahnya. Kemudian dia tanya, "Bunga tidak lakukan itu kan?" Ini membuat para tunarungu mengerti dan tersentuh oleh firman Allah. Akhirnya saya mengerti maksudnya, yaitu kalau kita mengutamakan kerajaan, Allah akan berikan semua yang kita butuhkan. Jadi jangan khawatir. Saya menontonnya waktu lagi di kereta. Saya pikir, wah, ini bagus sekali. Saking asiknya menonton, stasiun saya jadi kelewatan. Jadi saya ganti kereta. Tapi saya nonton lagi videonya, dan saya kelewatan lagi. Buku Matius sangat menarik. Secara alami, manusia ingin dekat dengan Allah, karena kita diciptakan menurut gambarnya. Sayangnya, karena pengaruh dunia setan, keinginan itu bisa hilang. Tapi, waktu kita membacakan Alkitab kepada orang lain, keinginan itu bisa muncul lagi. Saya yakin bahwa firman Allah punya kuasa untuk melakukan itu. Yehua seperti ayah yang selalu mengajar anak-anaknya, dan saya bisa makin dekat dengan Yehua karena dia mengajar saya dalam bahasa isyarat. Saudara-saudari tunarungu berkomentar bahwa Alkitab bahasa isyarat menyentuh hati mereka. Ini bukti bahwa Yehua sayang kaum tunarungu, dan ini pasti membuat mereka bahagia. Dengan adanya Alkitab dalam bahasa yang menyentuh hati mereka, sekarang saudara-saudari tunarungu bisa melihat Yehua tersenyum kepada mereka.